Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Arya Kusuma, NIM 19650042. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS dari mata kuliah metode numerik. Jadi di sini ada dua soal. Yang pertama menjelaskan apa yang Anda ketahui tentang metode numerik. Kemudian yang kedua menjelaskan dua buah metode yang ada setelah UTS. Untuk soal yang pertama itu apa itu metode numerik? Itu teknik yang memformulasikan persoalan matematik sehingga dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan operasi aritmetika biasa. Jadi model dari matematik itu pada model matematika itu ada dua buah metode. Yang pertama metode analitik dan metode numerik. Metode analitik itu metode yang menghasilkan nilai pasti atau nilai errornya itu sama dengan 0. Sedangkan metode numerik itu adalah metode yang menghasilkan sebuah formula dan menghasilkan nilai hampiran. Nilai hampiran itu seperti nilai pi pada rumus luas lingkaran atau rumus pi r kuadrat. Itu pi adalah nilainya 22/7, yaitu menggunakan 22/7 apabila nilai R-nya itu adalah kelipatan dari 7. Jika selain dari kelipatan 7 maka menggunakan 3,14. Dan 3,14 ini adalah nilai hampiran. Kemudian kapan metode numerik digunakan? Metode analitik merupakan metode matematika yang menghasilkan nilai pasti dengan error sama dengan 0. Namun ada beberapa permasalahan matematis yang tidak dapat diselesaikan dengan metode analitik. Jadi metode analitik seperti yang tadi saya katakan itu menghasilkan nilai pasti dengan error sama dengan 0. Namun tidak semua permasalahan matematis itu dapat diselesaikan dengan menggunakan metode analitik. Ada beberapa permasalahan yang tidak bisa terselesaikan dengan metode analitik. Oleh karena itu, untuk menyelesaikannya dapat menggunakan metode numerik. Jika suatu persoalan tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan metode analitik, maka dapat menggunakan metode numerik untuk mencari solusi dari persoalan tersebut. Kemudian kenapa metode numerik? Jadi dengan metode numerik solusi persoalan selalu dapat diperoleh. Kemudian dengan bantuan komputer, proses perhitungan dapat dilakukan dengan cepat dan hasil dapat dibuat sedekat mungkin dengan nilai yang sesungguhnya. Jadi dengan menggunakan komputer, maka proses perhitungan itu akan menjadi lebih cepat dan hasilnya juga akan lebih mendekati dengan nilai yang sesungguhnya. Berbeda dengan kita tidak menggunakan bantuan komputer. Walaupun bisa, namun proses perhitungannya akan lebih lambat daripada menggunakan bantuan komputer. Kemudian metode numerik cocok dengan semua jenis permasalahan. Jadi semua permasalahan itu dapat diatasi dengan menggunakan metode numerik. Bagaimana tahapan penyelesaian metode numerik? Jadi untuk tahapannya di sini ada 5 tahapan. Yang pertama adalah tahap pemodelan, yaitu persoalan dunia nyata dimodelkan ke dalam persamaan, yaitu permasalahan-permasalahan yang ada tadi yang akan dibahas nanti akan dimodelkan ke dalam sebuah persamaan. Kemudian penyederhanaan model yang terlalu kompleks menjadi lebih sederhana. Jadi setelah dimasukkan ke dalam persamaan, maka persamaan itu akan menjadi persamaan yang kompleks dan kurang sederhana. Oleh karena itu dibutuhkan penyederhanaan. Kemudian tahap selanjutnya adalah formulasi numerik, yaitu menentukan metode numerik yang akan digunakan dan menyusun algoritmanya. Kemudian pemrograman, yaitu penerjemahan algoritma ke dalam program komputer. Kemudian evaluasi, yaitu interpretasi terhadap hasil yang diperoleh. Kemudian untuk selanjutnya itu adalah untuk jawaban soal nomor 2, yaitu yang pertama metode interpolasi Newton.
Di sini saya memilih dua buah metode, yaitu metode interpolasi Newton dan metode interpolasi Lagrange. Untuk yang pertama ada Newton. Interpolasi Newton merupakan kelanjutan dari interpolasi polinomial linear dan interpolasi polinomial kuadratik. Jadi interpolasi Newton itu ada dua jenis. Yang pertama linear. Untuk yang linear itu ada, untuk persamaannya adalah f1x sama dengan a0 plus a1 dikali x min x0, dengan a0 sama dengan fx0 dan a1 adalah fx1 min fx0 per x1 min x0. Kemudian untuk interpolasi kuadratik persamaannya adalah f2x sama dengan a0 plus a1 dikali x min x0 ditambah a2 dikali x min x0 dikali x min x1, dengan a0 adalah fx0 dan a1 adalah fx1 min fx0 dibagi x1 min x0, dan a2 adalah x2 min fx1 dibagi x2 min x1 dikurangi dari a1, yaitu fx1 min fx0 dibagi x1 min x0 dibagi x2 min x0. Kemudian untuk hasil percobaan yang saya lakukan di sini saya menempatkan 3 buah titik, yaitu titik 2, 3, dan 5 dengan nilai fx adalah 5, 8, dan 12. Kemudian yang akan saya cari di sini adalah nilai f4. Untuk mencari nilai f4 saya akan menentukan nilai dari a-nya terlebih dahulu, ax-nya. Untuk mencari nilai yang 5 ini saya menggunakan rumus a0, yaitu sama dengan fx0. Dan untuk nilai 3-nya menggunakan persamaan a1. Sedangkan untuk mencari nilai dari ax min sepertiga menggunakan nilai a2, persamaan nilai a2, sehingga nanti akan ditemukan hasil yaitu x4. Fx nya itu adalah 10,33, dan sesuai grafik seperti ini, nilai 4 nya ada di sini. Kemudian untuk metode yang selanjutnya adalah metode interpolasi Lagrange. Metode interpolasi Lagrange merupakan salah satu metode untuk interpolasi berselang tidak sama selain interpolasi Newton, namun juga bisa digunakan untuk interpolasi berselang sama. Untuk persamaan yang pertama adalah f1x sama dengan L0x dikali fx0 ditambah L1x dikali fx1, dengan L0x adalah x min x1 dibagi x0 min x1. Untuk persamaan kedua adalah f2x L0x dikali fx0 plus L1x dikali fx1 plus L2x dikali fx2, dengan L0x adalah x min x1 dibagi x0 min x1 dikali x min x2 dibagi x0 min x2. L1 untuk L1 nya adalah x min x0 dibagi x1 min x0 dikali x min x2 dibagi x1 min x2, dan L2x adalah x min x0 dibagi x2 min x0 dikali x min x1 dibagi x2 min x1. Kemudian untuk hasil percobaannya di sini juga saya lakukan sama seperti metode yang sebelumnya, ada 3 buah titik, 2, 3, dan 5, dan nilainya juga nilai 5, 8, dan 12. Di sini saya mencari nilai f4. Untuk mencari nilai lx yang pertama ini min 0,3, saya menggunakan persamaan L0x ini. Kemudian untuk mencari yang nilai 1 ini saya menggunakan persamaan L1x. Lalu untuk yang 0,33 saya menggunakan persamaan L2x, sehingga saya menemukan hasil dari x4 nya itu fx nya adalah 10,33, dan sesuai grafik nilai 4 adalah di sini. Kemudian sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.